Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembahasan sejarah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Afif Baiduri. Saya merupakan mahasiswa semester 1 program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Negeri Ki Haji Ahmad Siddiq. Hadirnya saya di sini akan membahas atau mengulas makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Identitas Bangsa, Sejarah Perumusan Melalui Semangat Nasionalisme BPKI dan PPKI. Pancasila adalah dasar negara kita dan juga Pancasila sebagai pedoman hidup kita. Sekaligus Pancasila juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Tapi apakah teman-teman tahu bahwa lahirnya Pancasila itu bukanlah hal yang mudah? Pancasila ada melalui proses yang berdarah-darah, melalui proses yang penuh keringat dan perdebatan yang sangat ulet. Maka dari itu, menyatakan bahwa Pancasila bukanlah suatu hal yang instan tiba-tiba ada, melalui proses yang sangat begitu rumit dan lahir dari perjuangan yang panjang. Video ini akan membawa kita menelusuri sejarah perumusan Pancasila, peran BPUPKI dan PPKI, juga bagaimana semangat nasionalisme melahirkan dasar negara, serta relevansinya untuk generasi muda di era globalisasi sekarang. Yuk kita simak. Indonesia adalah bangsa besar, bahkan Indonesia adalah negara archipelago atau dengan ribuan pulau, ratusan suku dan kekayaan budaya yang luar biasa. Namun, sebelum bangsa Indonesia merdeka, bangsa kita hidup di bawah penjajahan ratusan tahun lamanya. Bahkan menurut berbagai sumber, Indonesia dijajah oleh Belanda itu selama 350 tahun atau 3,5 abad. Sehabis itu, setelah dijajah Belanda, masih dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Itu membuktikan bahwa Indonesia selama itu masih diduduki oleh beberapa penjajah, atau dalam artian Indonesia selama itu masih belum merdeka. Nah, kondisi-kondisi inilah yang melahirkan kesadaran baru, perlunya persatuan, perlunya dasar negara yang menyatukan rakyat Indonesia. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan penting. Satu, bagaimana sejarah perumusan Pancasila? Yang kedua, apa peran BPUPKI dan PPKI dalam lahirnya dasar negara kita? Yang ketiga, bagaimana semangat nasionalisme berperan dalam lahirnya Pancasila ini? Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara kita menanamkan nasionalisme di era globalisasi saat ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita bahas, yang akan kita ulas di sepanjang video pembahasan ini. Cita-cita Jepang untuk membangun kawasan persemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah naungannya dicoba direalisasikan dengan mencetuskan Perang Asia Timur Raya yang dipicunya dengan penyerangan mendadak atas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Sejak itu, gerakan invasi militer Jepang dengan cepat merambah kawasan Asia Tenggara, yakni pada Filipina di Januari 1942 dan Singapura Februari 1942 dikuasai, dan selanjutnya giliran Indonesia pada bulan Maret 1942. Nah, awalnya ketika Jepang datang itu disambut dengan kelegaan karena Indonesia berharap Jepang ini sebagai penyelamat bangsanya. Tetapi harapan tersebut musnah sama sekali dengan segala tindakan militer Jepang yang bertangan besi dan sewenang-wenang. Kebebasan rakyat berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan suara, terutama untuk membicarakan kemerdekaan, dilarang sama sekali. Selama penjajahan Jepang yang relatif pendek ini, yakni tahun 1942 sampai 1945, penderitaan rakyat lahir dan batin terasa sekali. Namun hal ini tidak mengurangi semangat kemerdekaan bangsa Indonesia, bahkan dapat dijadikan modal dasar yang sangat besar untuk mengusir penjajahan di bumi pertiwi tercinta. Pada tanggal 1 Maret 1945, Saiko Shikikanu Kumaichi Harada, pemimpin pemerintahan Jepang di Jawa, mengumumkan akan membentuk badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia
atau disingkat dengan BPUPKI, yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Jatuhnya Kepulauan Okinawa, sebuah pulau Jepang asli yang paling selatan, membuat kabinet Koiso jatuh dan pada tanggal 5 April 1945 digantikan oleh kabinet Suzuki. Kabinet Suzuki yang menggantikannya tentulah tidak bisa segera mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan pernyataan Koiso. Namun pada akhirnya datang juga saatnya BPUPKI diumumkan susunannya. Pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan HUT Kaisar Jepang atau ulang tahun Kaisar Jepang, yakni Tenno Haika. Sebagai ketua terpilih dari BPUPKI yakni Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Yang kedua yaitu Ichibangase Yoshio dan RP Suroso sebagai wakil ketua, dan 7 orang Jepang lainnya sebagai anggota luar biasa. Kecuali 8 orang Jepang, seluruhnya dari keanggotaan BPUPKI yakni 62 orang. Nah, BPUPKI itu sendiri dibentuk untuk menyelidiki dan menyusun segala sesuatu rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia, menyangkut segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka secara rinci. Tugas pokok BPUPKI yang pertama yakni menetapkan dasar-dasar Indonesia merdeka, dan yang kedua yakni menetapkan undang-undang dasar. BPUPKI mengadakan 2 kali masa sidang, yaitu masa sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945, dan masa sidang kedua tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Masa sidang 1 membicarakan rancangan dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang yang pertama ini, yakni tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Nah, pada sidang pertama ini berpidato dan menyampaikan usulan rancangan asas atau dasar negara Indonesia. Di antara yang berpidato itu adalah Profesor Mr. Muhammad Yamin, yakni beliau menyampaikan pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua yaitu Profesor Dr. Mr. Supomo dan Profesor Dahlan yang disampaikan tanggal 31 Mei 1945. Yang ketiga yakni Insinyur Soekarno, Abikusno Cokro Suroso dan Mr. Sutarjo, dan Ki Bagus Hadikusumo dan Lim Kon Hien. Beliau menyampaikan pidatonya atau pendapat-pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Hasil sidang pertama BPUPKI belum mencapai kesepakatan final. Oleh karena itu dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan Islamis. Di antaranya adalah Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Agus Salim, dan Abikusno Cokro Suroso. Dan lain panitia ini berhasil menyusun dokumen penting yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta berbunyi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta dianggap sebagai kompromi politik antara golongan nasionalis dengan golongan Islamis. Namun, rumusan sila pertama ini kemudian mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar lebih inklusif dan dapat diterima seluruh bangsa Indonesia yang memiliki keragaman agama. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada 10 sampai 16 Juli 1945 dengan agenda menyusun rancangan undang-undang dasar, yakni rumusan dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Nah, rumusan dasar negara dalam pembukaan UUD 1945 secara substansial mengacu pada Piagam Jakarta. Namun setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan
UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 dengan sedikit perubahan pada sila pertama. Keputusan ini menunjukkan sikap bijak para pendiri bangsa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional di atas kepentingan golongan. Akhirnya Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah perumusan Pancasila dimulai ketika Jepang yang saat itu menduduki Indonesia membentuk sebuah badan bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, sidang pertamanya itu berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, dalam sidang tersebut, 3 tokoh utama menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Yang pertama yakni Muhammad Yamin. Ia mengusulkan 5 asas. Yang pertama yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo. Ia menekankan konsep negara integralistik, yakni persatuan, kekeluargaan, dan musyawarah tanpa adanya pertentangan kelas. Yang ketiga yakni Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 prinsip yang ia sebut sebagai Pancasila, yakni kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dari perdebatan panjang itu lahirlah Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam ini berisi rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Akhirnya pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan inilah tonggak penting dalam sejarah bangsa. Setelah proklamasi, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI beranggotakan 21 orang, lalu ditambah lagi hingga menjadi 27 orang dan semuanya adalah asli dari Indonesia tanpa sangkut paut anggota dari negara Jepang. Nah, keputusan-keputusan PPKI ini sangat penting. Di antaranya ini pada 18 Agustus PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta membentuk KNIP sebagai cikal bakal parlemen. Pada tanggal 19 Agustus membentuk provinsi dan kementerian. Dan pada tanggal 22 Agustus membentuk BKR, KNI, dan partai politik. Dari sini jelas BPUPKI dan PPKI bukan hanya sekedar badan bentukan Jepang, tapi benar-benar menjadi wadah bangsa kita merumuskan dan menetapkan dasar negara. Tanpa keduanya, mungkin Indonesia tidak akan memiliki arah yang jelas setelah proklamasi. Semangat nasionalisme Indonesia tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari penderitaan rakyat akibat penjajahan. Politik etis Belanda, pendidikan modern, dan organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, serta Perhimpunan Indonesia di Belanda itu menjadi pemicu kesadaran kebangsaan sehingga muncullah yang dinamakan semangat nasionalisme. Puncak semangat nasionalisme adalah ketika Sumpah Pemuda di tahun 1928, ketika para pemuda berikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Semangat ini terus berkembang hingga akhirnya masuk ke dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Nasionalisme menjadi roh yang menyatukan berbagai golongan, nasionalis, Islamis, maupun kelompok lainnya. Semua sepakat bahwa Indonesia harus merdeka dan Pancasila menjadi titik temu perjuangan tersebut. Kini kita hidup di era globalisasi. Arus budaya asing masuk dengan sangat cepat. Anak muda mudah sekali terpengaruh oleh tren luar negeri, baik dari gaya hidup, musik,
bahkan pola pikir. Hingga anak muda sendiri mempunyai ideologi yakni FOMOisme, yaitu meniru atau mengikuti tren-tren yang beredar atau berkembang di dunia sosial. Disinilah tantangan nasionalisme. Apakah kita masih bangga dengan budaya sendiri? Apakah kita masih peduli pada bangsa? Nah, Pancasila hadir sebagai solusi, sebagai filter. Nilai-nilai di dalamnya tetap relevan untuk generasi muda, yakni pertama, yakni ketuhanan. Itu ada agar kita tidak kehilangan iman. Yang kedua, kemanusiaan, ada supaya kita beradab. Yang ketiga, persatuan ada agar kita tidak terpecah belah. Yang terakhir, demokrasi ada agar kita bisa bermusyawarah dengan bijak. Nah, yang terakhir, keadilan sosial ada agar kita peduli dan gotong royong. Nasionalisme hari ini bukan hanya soal mengangkat senjata, tapi soal mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti jujur, peduli, bekerja keras, dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, mari kita simpulkan, Pancasila lahir dari proses panjang melalui sidang BPUPKI dan PPKI dengan semangat nasionalisme sebagai penggeraknya. Pancasila bukan sekedar dasar hukum, tapi identitas bangsa Indonesia. Di era globalisasi, tugas kita sebagai generasi muda adalah menjaga nasionalisme, mengamalkan Pancasila, dan memastikan Indonesia tetap berdiri kokoh. Karena ingat, Pancasila bukan hanya warisan, tapi juga amanah. Pancasila adalah jiwa bangsa, dan nasionalisme adalah semangat yang harus kita jaga selamanya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ada kurangnya bisa dimaafkan, ada lebihnya bisa dimanfaatkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.